Wah, yang paling menarik adalah bagaimana menantikan Aura Fire dengan kekalahan mereka kemarin. Apakah mereka akan bangkit? Apalagi Sin, non high ground hero. Dia menggunakan Kadita. Dan akan kita lihat dengan Kadita ini apakah permainan dari Sin akan berbeda nantinya. Karena seperti biasanya kita ngelihat Parsha Eve, Valentina, Pak Pulung. Oke, itu dia. Jadi sekarang waktunya. Mari kita berikan tepuk tangan MPL Arena. Langsung menuju ke arah lane of town untuk di match kedua kali ini. Dan yes, Romer Edit sudah terprediksi dengan ada permainan Edit di pick. Walaupun di flex dengan adanya Khalid. Tapi ini menutup Paloyski untuk memaksa masuk. Dan ingat, dengan adanya Edit, ini bisa meng-counter pergerakan dari seorang Kufra itu sendiri, Profesor. Ya, dan kalau kita lihat untuk sekarang posisinya mau nggak mau ya, High harus juga posisi belakang agar nantinya Baloyski bisa terganggu oleh Onward. Dan kalau misalnya kita lihat dari emblemnya, Tenacity lagi dan Agility. Walaupun di nerf dua emblem ini ya, tapi tetap akan jadi favorit Pak Bulung. Ya, dan ini adalah set seperti biasa yang udah sering terlihat juga. Ada Swift dan juga Tenacity, tapi pertempurannya terjadi. Oke, memasuki early game seperti ini membuat Baloyski menjadi orang yang bingung menargetkan dirinya kepada siapa. Mereka ada Purify, Sin bisa menghindari, High juga bisa meng-counter. Memaksa Karavan cukup sulit all in di depan sana. Ini secara nggak langsung, benar-benar Baloyski akan coba dimakan. Satu point kill first blood dari seorang Kadera memaksa dengan flickernya. Walaupun ada Purify dan bahkan sedikit kita lihat ada penyusuan EXP, Profesor. Nah ini dia yang baru banget mau aku bahas. Tadi di match pertama kita tidak melihat rotasi ke gold lane sama sekali. Oke. Tapi lihat yang dilakukan sama Baloyski, dia berhasil untuk menangkap satu pemain dan Kabuki adalah target pertama untuk didapatkan first blood-nya. Plus rotasi ke gold lane ternyata masih efektif. Geekfam ingin mematahkan spekulasi tersebut. Dengan estimasi waktu yang pas ya, Prof. Iya. Bukan di saat ada Lord. Jangan. Karena resikonya jauh lebih besar. Jangan pas ada turtle atau lord itu karena balik lagi. Ya first turtle bakal mahal harganya apalagi dengan 12,5% peningkatan EXP untuk turtle yang sekarang benar-benar mahal harganya. Ya, Oke. 30 detik sebelum masuk menit kedua tadi. 1 menit 30 detik mereka sikat. Oke, walaupun mereka sudah sikat dalam posisi seperti itu, lihat Fan bakal coba untuk memaksa berada di gas Fan. Baloyski coming up, langsung coba dioleh begitu saja. Wabok kamu bro, mendapatkan poin saat pada bahkan Fan. Free retribution, dapatin 2 point kill. Untuk ke arah belakang, Aboy where are you going? Bakal dipaksa dengan flickernya dan press wardnya gagal. Luke mencoba untuk mendapatkan 1 point kill lagi, tapi jangan sampai dia termakan dengan permainan Sin. Dia bisa ke bait, dia bisa dipaksa untuk masuk ke dalam. Dan untungnya kali ini dengan adanya Aran yang masuk tiba-tiba meng-cancel semua pergerakan dari Baloyski. Ini benar-benar Baloyski ditutup banget Profesor pergerakan ini. Ragging Sandstorm yang on point. Belum lagi ada efek knock up yang dihasilkan, Prof. Selesai lah sudah tadi. Dan bahkan kalau kita lihat dari early game tadi ya, teamfight yang terlalu banyak dan minim Purify, itu alasannya kenapa hampir semua skillnya bakal connecting satu sama lain. Namun Baloyski dengan Tyrant Rage yang baru digunakan harusnya lebih mengulur waktunya kembali ketimbang nantinya Aura Fire yang lebih ready untuk setup. Tapi Geekfam belum ready untuk ultimate-ultimate-nya. Karena Purify baru saja menjawab bagaimana ganking dari Geekfam di top lane. Dan untuk itemnya masih terlalu jauh untuk bisa kita bilang jadi di early game. Karena baru satu turtle yang menjadi satu makanan utama. Onward lagi-lagi membuat Baloyski takut banget harus flicker ke arah belakang. Spray down telah diberikan, 1 momen kill didapatkan. Tidak ada dari Sin. High dengan damage yang sangat besar di depan sana para pasukan dari Geekfam. Mereka memaksa Kabuki untuk dengan 1 Purify yang masih cooldown. Maka di depan sana akan ada Decimate dan akan coba masuk Kadera. What are you doing? Damage-nya terlalu kurang untuk bisa mendapatkan 1 point kill. Di depan sana Fan di cancel dengan Nile. Mortal Coil membuat dirinya selamat bersama dengan kawan-kawan dari Geekfam. Fan tidak kenal kendor, Fan masih mau lebih. Bahkan dia mencek dulu seluruh jungle supaya dia tahu ada yang bisa gua makan atau tidak dari Dan ini juga bisa jadi gerakan rotasi juga. Agar apa? Agar Aran tiba-tiba bisa standby di mid. Ya. Dia udah mulai main dualen nih Pak Pulung. Artinya apa? Artinya mereka lebih ingin mengutamakan lagi dan lagi turtle. Turtle yang mahal harganya dan retribution dari Fan biar EXP dari teman-teman Aura Fire makin lebih tinggi lagi. Lagi power-powernya lagi Lagi power-powernya nih retribution dari Fan. Turtle Camp telah melihat di mana dua tim
sudah siap on one kembali menuju satu poin kill tambahan. Dan bahkan para pasukan dari Giva mereka tetap merandakan tim fight yang berbeda. Bahkan bersama dengan Aran berhasil menumbangkan Luke. Tapi para pasukan dari Aura Fire mereka berhasil mendapatkan Turtle Wonder Retribution from Fan. Tanganannya Paloski yang terbelakang di depan sana. Gana Flicker, Decimate, dari Nail. Luke for Maniac mendapatkan satu poin kill. Pas untuk ke arah belakang masih mencoba untuk bertahan tapi no Maniac for this time Nail. Hampir menjadi sebuah setup yang begitu baik ya. Begitu sempurna dengan adanya Aran tadi yang sabar banget. Dia nunggu dulu, dia ke belakang dulu Prof. Baru Raging Sandstorm di mana tadi hampir aja terkena ke semuanya. Valentina tadi menjadi korban. Cuman semuanya benar-benar dihancurin dengan Decimate dan estimasi ataupun kalkulasi yang udah mereka perkirakan rusak semuanya. Ya mau bagaimanapun Decimate masih menjadi salah satu sosok yang mengerikan ya ultimate-nya. Karena dari Marty sendiri instant kill. Dan ingat kalau misalkan dalam bentuk true damage itu nggak bisa dikontes pakai Wind of Nature. Kalau kita lihat by instant replay, semua ultimate bener-bener connecting satu sama lain. Aboy bahkan sampai flicker hanya untuk menghindari Raging Sandstorm. Dan Fan dengan santainya dia Retribution skill 1. Itu benar-benar jadi poin yang penting, tapi teamfight sepertinya sedang terjadi. Namun, balik lagi, gara-gara triple kill ini Nile harusnya mendapatkan snowballing di early game. Namun masih perlu turtle ketiga. Karena apa? Karena balik lagi, EXP yang dimiliki sama Aura Fire akan jauh lebih tinggi gara-gara bonus 12,5% turtle. Wah, tapi kalau ngomongin draft, ini para pasukan dari Giva, mereka tuh punya power di dalam metode late game. Mereka sangat kuat dalam metode late game, damage-nya sangat burst. Sedangkan ini Aura Fire untuk menjawab dengan Kabuki dan juga dengan adanya Hyde. Early game power sangat mahal, ada Fan di sana bakal coba dipasang begitu saja. Mundur ke arah belakang, stacknya kali ini masih kurang untuk memberikan fresh ward. Memilih untuk mundur ke arah belakang, spray down telah diberikan. Flicker tapi lihat Hyde masih malam ini. Blessing duet from Kabuki! Memperandakan backline dari para pasukan Aura Fire. Kali ini berhasil mendapat keuntungan mahal. 3 point kill. Blessing duet yang sangat mahal. Look where are you going? Dan bahkan tergorok begitu saja. Aran, DJ Aran on the floor. Aran menjadi hal yang luar biasa. Barusan terlihat ada satu efek quicksand guard yang dikeluarkan. Cuma tadi di bagian atas, pengorbanan yang mereka lakukan, baiting yang mereka lakukan ini banyak sekali mengambil sisi-sisinya ya Prof ya. Ya. Flicker mereka keluarin, dari spellnya mereka korbankan juga, tapi impactnya. Worth it. Karena balik lagi Aura Fire langsung unggul 2000 gold. Dan bisa jadi menuju ke arah 5000 setelah nanti lawan yang pertama. Dikarenakan untuk sekarang Aura Fire mereka hampir unggul semua lini dan bahkan digeser. Oke, final flash menggeser Hyde untuk ke arah belakang. Tapi lihat scene-nya bahkan tidak bisa mengeluarkan rough wave. Para pasukan dari Giva mereka akan coba memaksa, tapi yang sulit adalah menumbangkan seorang Fan. Di depan sana, Fan terlalu perkasa Pak Pulung. Ini dari Kadera sendiri, dari positioningnya juga dari tadi juga udah lumayan bagus banget. Selalu menjadi last man standing di dalam sebuah pertempuran gitu loh. Bahkan di area atas tadi dia menjadi satu orang terakhir, tapi sekarang waktunya di bawah. Terlihat, akankah mereka bisa memirroring, mereka bisa mengambil lagi Karo tertarik karena fokusnya udah mulai bergerak semuanya. Nah buat sekarang kalau kita lihat dari Aura Fire, mereka mencoba untuk mencari kontes teamfight terus-terusan karena mereka lagi menang-menangnya nih. Lagi menang Unggul kok. early Iya. game, mending cari teamfight daripada nanti malah ngebiarin Kadera farming, ngebiarin Nile farming karena Nile udah sempet dapat ini snowball effect-nya di early game. Dan Mahal. untuk sekarang lihat purple buff mulai diambil sehingga membuat Nile mungkin cukup terancam di posisinya. Langsung ada Rachel Sesson di depan sana. Nile masih coba untuk bertahan dengan mundur ke arah belakang. Red bisa dikeluarkan begitu saja. Nile, where are they going? Nile nggak bisa bertahan lebih lama lagi. Damage terlalu besar. Tapi di arah bottom lane ternyata ini yang menjadi bentuk point kill antara Nile dan juga Hyde. It's not worth it. Rom ditukar dengan jungler, Profesor. Ya tapi mau bagaimanapun itu satu-satunya yang bisa dilakukan oleh Geekpop. Mereka harus mencari bagaimana pundi-pundi point kill agar setidaknya menyusul dulu nih ketertinggalan dari segi goldnya. Aura Fire makin unggul makin lama dan Aran dia makin jalan ke arah yang berjauhan sama teman-teman dari Aura Fire. Aura Fire malah mempertahankan lini kuatnya itu. Jadi yang farming dua lane sekarang adalah Arannya. Aran sama Kabuki melihat. Iya. Aran coba main di sisi yang berlainan dengan Kabuki. Sedangkan jungle-nya Fan pegang terus. Sampai saat ini mereka selalu berkutat di arah yang berbeda. Bahkan Aran sama Kabuki hampir jarang 40 di tempat yang sama. Oke, Fan kali ini 2 versus 1. Jangan sampai sembarangan masuk. Tapi Sin nampaknya gagal untuk memberikan sedikit pergerakan dengan rough wave-nya 40. Oke,
Terlihat ya, sekarang mereka mau bangun setup seperti apa lagi. Karena Aran dengan penggunaan rumput dari satu rumput ke rumput yang berbeda dari tadi bagus banget loh. Bahkan dia mau mengeluarkan satu ranking centrum aja. Dia harus masuk ke rumput dulu. Diberdayakan rumput yang ada. Biar startnya, biar take off-nya. Enak banget loh. Dan ingat dia ready flicker, jadi bisa aja Regin Centrum Iya. sama flicker dia gunakan hanya untuk menangkap satu pemain, entah Kadir atau Aboy yang mungkin akan jadi korban. Oke, damage depan sana, Bal Russell hindari, Zayn mundur ke arah belakang dan Aboy gagal terperangkap. Onwardnya udah dikeluarin tapi ternyata gak ada impact sama sekali dan bahkan lihat, Leslie Red from Kabuki membuat Kabuki menzoning out para pasukan dari K-Fab, membuat Kadera flicker ke arah belakang. Satu pemain yang didapatkan Luke, where are you going Luke? Dipancing oleh seorang Kabuki, Onward dan bahkan Luke hilang. Kembali lagi Blazing Duetnya tidak mendapatkan poin kill tapi memberikan impact yang sangat mahal. Kenapa? Karena semua damage diserap dan membuat bahkan Kadera sebagai deal damage pertama dari Geekpop harus mundur Profesor dan juga Ya, Papulung. belum ada win of nature juga. Kadera baru selesai dengan satu bom Malefic Roar. Makanya kayaknya masih terlalu jauh nih Papulung untuk teamfight the early game. Bagi teman-teman dari Geekpop, mereka kayak belum ready untuk setup tersebut. Lagi dan lagi respon dari Kadera ya Prof. Bagus banget loh responnya tadi. Dia Dia, langsung dia dash seperti ya. tahu ya. Karena ada pergerakan dari Kadita yang emang mau ngincer ke arah dia. Tapi malah daya. Serangan terus-terusan terjadi dan diusir mundur jauh banget. Referee-nya nih Fanny ini loh bener-bener Bagus banget. harusnya berada di posisi kedua sih di MPL Indonesia menurut gue. Wah, bahkan bisa pertama loh. Ingat, Dia sering bagaimana- banget kontes sama Kabuki. Iya, sama Turtle dan Kairi. Lordnya Kairi aja benar-benar dibuat 2-0. Sampai kita lihat sendiri waktu Link versus Fredrin. Fredrinnya diem, Redri dapat. Iya, jadi bisa dibilang fun power of retribution-nya sih mengerikan Mbak Pulung. Seram. Ini apa ya, jatuhnya kayak konotasi asli dari jungler masa depan. Jungler masa depan, regenerasi jungler. Regenerasi jungler, lagi dan lagi. Retribution yang benar-benar jadi poin penting. Karena poin penting selanjutnya tentunya ada di diskon dari Grab. Oke, jadi diskon jangan lupa kalian gunakan untuk datang ke MPL Arena dan bahkan kalau kita balik lagi ke dalam in-game Mbak Pulung. Ya. Karena dengan semuanya ya teman-teman ya. Dengan apapun yang udah kalian saksikan ini. Ada 90% yang bisa kalian nikmati. Tapi tim fight-nya terlebih dahulu nih. Langsung ada di arah belakang, Robert dikeluarkan. Decibel Israel tapi nampaknya gagal. Para masukan dari K-Fab, Blessing Blade kembali dikeluarkan menuju ke arah Luke. Hilang dengan adanya Kadera. Memberikan damage di depan sana. Belum ada Arena Rapati yang berimpact membuat para masukan dari Aura Fire mereka masih sehat, segar, bugar. Walaupun mereka kehilangan dari seorang Register Rampant Flicker kali ini tidak berhasil melakukan apapun dan bahkan Haya akan menjadi korban keganasan dari Geekpop. Dipaksa mundur sedikit demi sedikit karena udah gak ada badan. Mau gak mau yang dipaksa makan adalah Hype. Udah gak ada Fun. Fun tadi membuka, sebenarnya ada plus minus Profesor. Plus yang mereka dapetin ke arah base turret. Base yang di atas. Minusnya mereka gak bisa teamfight tambahan Pak Bulu. Apakah ini bentuk dari sebuah offer? Prof. Overextend ya. Overaction apakah ini adalah sebuah bentukannya? Balik lagi Flicker sih. Raging Sandstorm loh. Tapi itu adalah satu-satunya cara untuk menangkap para Aboy. Dari tadi Aboy sih responnya juga nggak kalah ciamik sama Kadera Pak Pulung. Lihat bagaimana cara dia untuk menghindari banyaknya ultimate penting dari teman-teman Aura Fire. Makanya untuk sekarang kalau kita melihat Aboy nggak ada flicker kayaknya dan harusnya Aura Fire malah trigger team fight-nya di sini. Ketika Aboynya nggak ready dengan flicker. Jadi mereka bisa memanfaatkan hal tersebut agar Aboy lebih mudah untuk ditangkap di team fight besar. Oke, yang malah membingungkan sekarang kalau menurut aku pribadi Profesor, Luke ini nggak bisa terlalu masuk. Kenapa? Karena kalau Luke masuk, ini nggak ada lagi sisi yang bisa menetralisir tim fight dari Aura Fire. Kalau Raging Sandstorm dari tadi masuk sama Hai sama Sin secara bersamaan, kenapa Final Slash-nya nggak dipakai untuk menetralisir Profesor? Ya untuk defensif ya lebih Iya. tepatnya karena bagi lagi Luke selalu terlambat datang untuk team fight-nya tadi. Dan Kalau dia kita lihat di Lord ya, tapi kalau misalkan tadi barusan di momen bottom lane sebenarnya udah sempat dia lakukan dan mendapatkan Sin. Makanya Sin di sini tumbang 3 kali. Early game oke berjalan, tapi memang team fight gedenya yang perlu dilakukan. Nah ini yang sedikit terlambat kembali kita saksikan. Kalau mereka memaksa tim fight ini berbahaya, untungnya ada Lot. Dan 4 lawan untungnya 5? mereka akan mundur. 4 lawan 5 akan coba terjadi, di cancel Balaiski di depan sana dari seorang Hai. Maksa Hai mundur ke arah belakang dan tidak jadi tim fight Pak Bulung. Oke, mereka mundur lagi, mereka coba hold lagi, mereka coba reset lagi. Di momen-momen kayak begini nih, di mana mereka bisa membuat sebuah setup yang begitu baik atau begitu rusak. Udah itu aja. Oke, begitu baik atau begitu rusak. Dan kalau dilihat sekarang ini nggak equal banget kalau Nile yang termakan di depan sana. Beda kasusnya sama Fun. Karena perbandingan satu level ini sangat bermakna sekali. Fun sulit untuk di all in, sedangkan Nile dimakan sekali ini sangat renyah Profesor.
Dia maju. Dia masuk, outward kembali terjadi dan ini yang sudah aku takutkan kalau Nile terlalu depan. Dan bahkan keuntungan berada di tangan Van. Lihat, stacking damage yang masih depan sana. Langsung ada Primal One, ada Balesti with Flicker, tapi nampaknya Retribution from One! What a Retribution, tapi Blessing from Kabuki! Memaksa satu bobot kill tambahan dan Naboy harus tenggelam di lautan Lane of Down. Ini pencara! Geek Farm tersisa 2 player saja, Pak Pulu. Oke, waktunya untuk Aura memanfaatkan apapun yang sudah mereka miliki. Hanya Sin yang menjadi korban, tapi masih ada Kadera yang bisa mendefense Hai. untuk Hai. Geek Farm itu sendiri. Oke, Hai bisa flicker dengan onward, tapi kita bakal saksikan kali ini. Ternyata onward gagal. Luke yang berada di garis depan. Oke, coba di all in, damage-nya terlalu sakit. Luke Evans flash untuk defensif sedikit saja. Tidak terlalu berimpact, tapi setidaknya membuy time agar pasukan dari Geek Farm kembali hidup, Pak Pulu. Dan masih ada waktu ternyata. Masih ada waktu menjelang Lord hadir. Sepersekian detik inilah yang harus mereka buat menjadi setup defense yang sangat-sangat baik untuk Geek atau Aura. Setup seperti apa nih Prof? Ya emang benar-benar bagus. Rata-rata- Apakah Regis Sensor harus menjadi opener? Iya, rata-rata ada flicker dan mungkin Aran atau Hai akan membuka dengan flicker tersebut. Oh, flicker with on one. Mendapatkan satu, Lukinya hilang, dipasang kembali. Raging Sentrum, tempatkan Sin. Hanya melakukan deny rotation terkadang Blessing from Kabuki. Memperorangan dan wipe out. Aura Fire berhasil mengamankan game yang pertama.